selanjutnya ada dasar hukum. Dan yang ketiga ada ciri-ciri. Yang terakhir ada manfaat dari qanaah. Jadi pengertian qanaah. Qanaah menurut bahasa adalah merasa cukup atau rela. Sedangkan menurut istilah qanaah sikap rela menerima dan merasa cukup atas apa yang dia usahakan. Paham untuk pengertiannya? Ada yang ingin dipertanyakan untuk pengertian qanaah? Selanjutnya dasar hukum qanaah. Dasar hukum qanaah dijelaskan pada Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 55 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wassamaratin wa basyirish shabirin. Yang artinya, dan sesungguhnya kami akan memberikan cobaan kepadamu berupa sedikit kelaparan, ketakutan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Jadi lumrahnya kehidupan setiap manusia pasti mempunyai cobaan yang berbeda-beda. Ada yang diuji dengan kekurangan harta dan ada yang diuji dengan kekurangan jiwa. Namun kita lihat lagi pada surah Al-Baqarah ayat 55 itu Allah juga menjelaskan wabasyirish shabirin, yang artinya beritakanlah kabar gembira ini kepada orang-orang yang sabar. Jadi ketika kita mempunyai musibah, mempunyai cobaan, maka kunci kita adalah bersabar. Setelah dari cobaan tersebut, maka Allah akan memberikan ganjaran yang serupa dengan apa yang telah kita lalui. Untuk dasar hukum qanaah, paham? Paham. Selanjutnya ada ciri-ciri qanaah. Yang pertama, ciri-ciri qanaah adalah menerima dengan rela apa yang telah Allah berikan kepadanya. Itu adalah salah satu contoh orang yang berqanaah. Yang selanjutnya, ketika ia memohon sesuatu, maka diiringi dengan ikhtiar dan doa. Jangan cuma meminta tanpa berusaha dan berusaha tanpa meminta. Maka keduanya harus diseimbangkan. Jadi ciri-ciri qanaah yang selanjutnya adalah tidak tertarik oleh segala tipu daya yang bersifat duniawi. Ada yang paham dengan maksud kata-kata itu tadi? Husna paham? Oke, jadi Ibu jelaskan. Tidak tertarik oleh segala tipu daya yang bersifat duniawi itu, contohnya itu ibarat dunia itu sebuah bayang-bayang. Ketika kita mengejar dunia, maka kita tidak akan pernah merasa puas untuk mengejar kehidupan di dunia tersebut. Padahal dunia itu dijelaskan oleh Allah bahwa dunia itu ibarat setengah sayap nyamuk. Maka dunia itu tidak ada apa-apanya. Maka daripada kita mengejar dunia, maka lebih baik kita berputar balik dan mengejar akhirat. Maka bayang-bayang yang akan mengikuti kita, begitu pula dengan kehidupan di dunia. Maka ketika kita sudah mengejar akhirat, otomatis dunia akan mengikuti kita. Paham ciri-cirinya? Paham. Selanjutnya ada manfaat qanaah. Manfaat qanaah yang pertama, ketika orang itu sudah qanaah dalam kehidupan sehari-harinya, sudah menerapkan qanaah di dalam hatinya, maka yang pertama, orang tersebut akan tidak pernah merasa resah dan tidak akan merasa khawatir. Hidupnya akan dijamin oleh Allah, dunia akhirat akan bahagia. Dan yang ketiga, terhindar dari sifat ingin menyakiti dan suka memfitnah